Penyakit kardiovaskular. Satu orang meninggal setiap 2 detik. Bukan karena kecelakaan, tapi karena jantungnya berhenti lebih cepat dari yang seharusnya. Penyakit kardiovaskular adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, membunuh hampir 18 juta orang setiap tahun, setara dengan 32% dari seluruh kematian global. Penyakit ini mencakup serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan gangguan pembuluh darah lainnya. Penyebab utamanya adalah aterosklerosis, penumpukan lemak di dinding arteri yang lama-kelamaan menyumbat aliran darah. Faktor resikonya bukan cuma soal usia. Tekanan darah tinggi, kolesterol jahat, rokok, obesitas, dan stres kronis semuanya berkontribusi. Dan yang mengkhawatirkan, penyakit jantung kini makin sering menyerang orang di usia 30 dan 40-an. Kabar baiknya, 80% kematian dini akibat PKV bisa dicegah. Cukup dengan olahraga rutin, kurangi garam dan lemak jenuh, berhenti merokok, dan rutin cek tekanan darah. Kanker. Hampir semua orang punya kenalan yang pernah berjuang melawan kanker. Dan bukan kebetulan, ini adalah pembunuh terbesar kedua di dunia. Kanker terjadi ketika sel-sel tubuh bermutasi dan tumbuh tidak terkendali. Ada lebih dari 200 jenisnya, dan setiap tahun 10 juta orang meninggal karenanya. Yang paling mematikan secara global adalah kanker paru-paru, dan 85% kasusnya terhubung langsung dengan rokok. Disusul kanker kolorektal, kanker hati, dan kanker payudara. Faktor resikonya beragam, paparan zat karsinogen, infeksi virus seperti HPV dan hepatitis B atau C, hingga genetik. Tapi yang paling bisa kita kendalikan adalah gaya hidup, makanan, rokok, alkohol, dan paparan sinar UV. Kanker stadium 1 punya tingkat kesembuhan di atas 90% untuk banyak jenisnya. Makanya, jangan tunda medical check-up dan screening rutin. Deteksi dini bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. COVID-19. Kita semua udah ngerasain langsung gimana rasanya dunia berhenti karena satu virus kecil yang nggak kelihatan mata. COVID-19 secara resmi merenggut lebih dari 6,7 juta nyawa sejak 2020, dengan angka sebenarnya yang diyakini jauh lebih tinggi. Tapi bahkan sebelum COVID ada, penyakit pernafasan seperti pneumonia dan influenza udah jadi pembunuh besar, terutama untuk bayi dan lansia. Yang bikin penyakit pernafasan sangat berbahaya adalah kecepatannya menyebar lewat udara, lewat droplet, dalam hitungan menit di ruangan tertutup. Selain COVID, pneumonia bakteri akibat Streptococcus pneumoniae masih jadi penyebab kematian utama anak di bawah 5 tahun di negara berkembang. Vaksinasi COVID-19 terbukti mencegah sekitar 20 juta kematian di tahun pertama program vaksinasi global diluncurkan, angka yang luar biasa dari sebuah jarum suntik kecil. Diabetes mellitus. Ada jutaan orang yang hari ini hidup dengan diabetes, dan separuhnya nggak tahu mereka punya penyakit itu. Diabetes terjadi ketika tubuh nggak bisa mengatur kadar gula darah dengan baik, akibat kekurangan insulin atau resistensi terhadapnya. Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia, dengan lebih dari 19 juta orang terdampak. Yang sering diabaikan, diabetes bukan cuma soal pantang makanan manis. Kalau nggak dikontrol, penyakit ini merusak ginjal, merusak syaraf, menurunkan penglihatan, dan melipat gandakan resiko serangan jantung. Gejala pun sering nggak kentara, sering haus, sering pipis malam, luka lama sembuh, sampai akhirnya komplikasi serius datang tanpa peringatan. Diabetes tipe 2 bisa dicegah hingga 80% hanya dengan perubahan gaya hidup. Kurangi gula, gerak lebih banyak, dan cek gula darah lo secara rutin, terutama kalau ada riwayat keluarga. Alzheimer dan demensia. Bayangin lo lupa nama anak lo sendiri, lupa jalan pulang ke rumah yang udah lo tinggali 30 tahun. Itu bukan cerita fiksi, itu realita jutaan orang setiap hari. Alzheimer adalah bentuk demensia paling umum, menyumbang 60-70% dari seluruh kasus demensia. Ini adalah penyakit neurodegeneratif yang secara perlahan namun pasti menghancurkan memori, pribadian, dan kemampuan dasar seseorang. Secara biologis, Alzheimer disebabkan oleh penumpukan protein abnormal di otak yang membunuh sel-sel syaraf satu persatu, dimulai dari area memori sebelum menyebar ke seluruh otak. Sampai hari ini belum ada obat yang bisa menghentikannya. Tapi penelitian menunjukkan bahwa otak yang aktif lambat mengalami kerusakan. Membaca, belajar hal baru, bersosialisasi dan berolahraga terbukti membangun ketahanan otak jangka panjang. Wanita punya risiko 2 kali lebih tinggi terkena Alzheimer dibanding pria, dan dampaknya nggak cuma ke penderitanya, tapi ke seluruh keluarga yang harus merawatnya selama bertahun-tahun.
Diare dan penyakit gastrointestinal. Banyak yang menganggap diare itu penyakit sepele, padahal di belahan dunia lain, ini bisa membunuh seorang anak dalam hitungan hari. Diare dan penyakit gastrointestinal membunuh 1,6 juta orang per tahun, dan mayoritas korbannya adalah anak-anak di bawah 5 tahun di negara-negara dengan sanitasi buruk. Penyebabnya bervariasi, bakteri seperti E. coli dan Salmonella, virus seperti rotavirus dan norovirus, hingga parasit. Semua masuk lewat air dan makanan yang terkontaminasi. Bahayanya bukan diarenya langsung, tapi dehidrasi ekstrim yang terjadi akibatnya, kehilangan cairan dan elektrolit secara masif yang bisa menyebabkan syok dan kegagalan organ. Cuci tangan pakai sabun selama 20 detik terbukti mengurangi resiko diare hingga 40%. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan, tapi di banyak daerah itu masih jadi privilege. Tuberkulosis. Penyakit ini udah ada ribuan tahun, dan sampai sekarang Indonesia masih jadi salah satu negara yang paling terdampak. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menyebar lewat udara ketika penderita batuk atau bersin. Indonesia adalah negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, hampir 1 juta kasus baru setiap tahun. Yang bikin TBC susah diatasi adalah munculnya kasus MDR-TB, yaitu TBC yang resisten terhadap obat. Biasanya terjadi karena pengobatan yang berhenti di tengah jalan. Gejala yang perlu diwaspadai, batuk lebih dari 2 minggu, keringat malam berlebihan, demam sore hari, dan berat badan turun tanpa sebab, sampai akhirnya komplikasi serius datang tanpa peringatan. Obat TBC itu ada, dan gratis di puskesmas, tapi harus diminum tuntas minimal 6 bulan tanpa putus. Berhenti di tengah jalan justru bikin bakterinya makin kuat dan makin susah diobati. Malaria. Di Afrika, seorang anak meninggal karena malaria setiap 2 menit. 2 menit yang bisa dicegah hanya dengan kelambu seharga Rp50.000. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang masuk ke tubuh lewat gigitan nyamuk Anopheles betina. Setiap tahun ada 247 juta kasus dengan lebih dari 600.000 kematian dan hampir semuanya terjadi di Afrika Sub-Sahara. Di Indonesia, malaria masih jadi masalah serius di Papua, NTT, dan Maluku. Gejalanya demam tinggi bergelombang, menggigil, nyeri seluruh tubuh. Kalau terlambat ditangani, bisa menyerang otak dalam 24 jam. Kabar baiknya, di 2021, vaksin malaria pertama di dunia akhirnya disetujui WHO setelah puluhan tahun penelitian, sebuah terobosan yang bisa menyelamatkan jutaan anak di masa depan. Kelambu berinsektisida, obat malaria dan vaksin adalah kombinasi senjata terkuat melawan malaria. Sederhana, tapi masih sulit dijangkau oleh jutaan orang. Itu tadi 8 penyakit yang setiap tahunnya merenggut puluhan juta nyawa di seluruh dunia. Tapi satu hal yang paling penting dari semua yang kita bahas tadi, hampir semuanya bisa dicegah. Nggak perlu jadi dokter, mulai dari yang kecil. Gerak lebih banyak, kurangi rokok dan gula, cek kesehatan secara rutin, dan jangan tunggu sakit dulu baru peduli sama tubuh lo. Kalau video ini bermanfaat, share ke orang-orang yang lo sayang. Siapa tahu satu informasi kecil bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Sampai ketemu di video berikutnya.